Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pada yang terhormat Ustadz Dani Firdaus dan pada teman-teman yang hadir di kajian pada malam kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita hidayah, inayah maupun sebuah anugerah agar dapat hadir di majelis malam yang penuh dengan barokah pada kali ini. Salawat serta salam tetap kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan terang benderang, yakni aturan Islam wal iman. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Bagus Setio Priyono dari Universitas Jember, Fakultas Pertanian. Dan selanjutnya mari kita buka majelis malam pada hari ini. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Dani Firdaus. Sebelumnya kita sapa dulu Ustadz Dani, apakah sudah hadir di Google Meeting? Suara saya jelas? Oh, jelas, alhamdulillah Ustadz. Baiklah, waktu dan tempat untuk Ustadz Dani Firdaus dipersilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Sayyidina Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya banggakan dan yang saya hormati mahasiswa-mahasiswi Universitas Jember dan semuanya yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa tetap rutin mengikuti kajian pada malam hari ini, yaitu terkait kaidah usul fiqh, yang mana kaidah ini perlu untuk kita kaji agar kita itu lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas tentunya, karena di pembahasan-pembahasan sebelumnya kebanyakan perbuatan amaliyah yang sering kita lakukan itu diperuntukkan dan dianjurkan untuk ditingkatkan kualitasnya. Namun ternyata dari segi agama, perilaku maupun perbuatan yang sering kita lakukan itu tidaklah hanya dari segi kualitasnya saja, ternyata juga harus dari segi kuantitasnya. Oleh karena itu, ini saya mencoba membuka referensi lain dalam kitab Ashbah wan Nadhair karangannya Syekh Jalaluddin Imam As-Suyuti mengenai kaidah ini, al-muta'addi afdalu minal qasir. Jadi perbuatan amal yang jangkauannya lebih banyak atau objeknya lebih banyak itu lebih utama daripada amal yang manfaatnya atau objeknya itu lebih sedikit. Jadi dengan adanya kaidah ini, bahwasanya setiap amal itu dilihat dari manfaatnya. Semakin banyak manfaat yang kita hasilkan dari amalan yang kita kerjakan, maka itu lebih utama daripada yang sedikit. Contoh simpelnya misalnya, ketika kita bersedekah misalnya, lebih utama mana bersedekah di lembaga, misalnya lembaga kayak kemarin ada bencana ya, gara-gara kita kebanyakan sibuk melihat Aurel dan Atta, sehingga kejadian yang kemarin bencana yang menimpa saudara-saudara kita di negara ini, di Indonesia, sampai lupa akan hal itu. Sehingga di situ membuka open donasi. Sehingga ketika kita itu kita bersedekah ke satu orang,
dengan bersodakoh untuk berdonasi yang nanti manfaatnya lebih besar, lebih dibutuhkan oleh korban bencana alam, itu lebih utama, ya. Padahal sama-sama sodakoh. Sodakoh itu ya memang wa'angfiku min amwali apa wa'angfiku min amwalikum, dan berinfaklah kalian dari harta-harta kalian. Sama-sama perintah berinfak. Apalagi anak yatim juga harus, misalnya harus diinfaki juga. Kita kalau berinfak bersodakoh ke seseorang itu kan memang sudah anjuran. Kenapa? Karena memang dari aspek pemberian itu adalah hal-hal yang sunnah. Namun ketika dibandingkan antara kedua perbuatan ini, bersedekah untuk korban bencana alam yang lebih membutuhkan dengan orang yang di sini di sekitar kita yang hanya berlaku untuk satu orang, misalnya ada orang lewat, pengemis dan lain sebagainya, kita kasih. Ini lebih utama yang untuk korban bencana alam. Seperti itu. Jadi dilihat dari manfaatnya, muta'addi. Jadi muta'addi itu adalah manfaat yang menjangkau banyak orang. Sedangkan al-qasir itu adalah manfaatnya itu yang tidak banyak menjangkau banyak orang, atau jangkauannya itu adalah objeknya yang dijadikan amal itu adalah sedikit. Sehingga jelas ketika itu objeknya lebih banyak jangkauan manfaatnya, maka itu yang diutamakan. Seperti itu. Agar kita itu untuk mengetahui kaidah ini, memang Imam Jalaluddin As-Suyuti sendiri itu memang banyak sekali beberapa membahas tentang amalan yang muta'addi dan juga amal yang qasir. Jangkauan yang lebih besar itu lebih utama daripada yang jangkauannya lebih kecil. Misalnya Imam Syafi'i itu berkata, kalau Imam Syafi'i, talabul ilmi afdal min salatul nawafil. Mencari ilmu itu, menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah apakah bukan anjuran? Ustaz, kan anjuran. Iya. Tapi talabul ilmi itu adalah hal yang kewajiban dan itu manfaatnya juga lebih banyak. Kita mengerjakan sholat sunnah terus tanpa menuntut ilmu ya tidak boleh juga. Dan itu lebih utama daripada menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah itu sendiri. Misalnya kita sudah disebutkan tasyaggul bil ilmi, baik itu di kampus, di sekolahan, di asrama, pesantren atau kajian seperti ini lebih dianjurkan, lebih utama. Kenapa? Karena manfaatnya itu lebih banyak. Ya, sholat sunnah apakah ada manfaatnya, Ustaz? Ada. Tetapi ditimbang lebih jauh lagi dari segi kuantitasnya dan yaitu jangkauannya, manfaatnya itu lebih banyak yang thalabul ilmi. Seperti itu. Sama halnya kemarin ketika kita itu membahas tentang kaidah masalah doror, yaitu ad-doror yuzalu, bahwasanya bahaya itu harus dihilangkan. Sehingga nanti ketika ada dua bahaya sekaligus yang menimpa kita, saya sering mencontohkan misalnya ketika kita mau bernaik sepeda, kemudian naudzubillah ya, ada seseorang misalnya naik sepeda, kemudian di situ sudah tidak bisa terhindarkan dari kecelakaan. Pilihannya itu kalau itu terus nanti bisa ketabrakan meninggal, atau kita menabrakkan diri ke got atau pohon dan yang lainnya, sehingga kita itu ya kemungkinannya ya patah tulang atau hanya luka memar-memar dan lain sebagainya. Maka yang dipilih kan yang itu, yang luka-luka memar itu. Kenapa? Karena kalau diteruskan nanti bisa nyawa. Jadi ketika ada dua mafsadah, dua keburukan, maka yang jelas keburukan yang paling kecil lah yang diambil. Namun ketika dalam hal kebaikan, justru yang jangkauan lebih banyaknya itu yang harus diutamakan. Ya, jangkauan yang lebih banyak, manfaat yang lebih banyak itu yang harus lebih diutamakan, seperti itu. Sehingga Imam Syafi'i sendiri dilihat dari bobot pahalanya, sebuah amal itu bisa dilihat dari sejauh mana kadar maslahat dan manfaatnya untuk umat. Karena kalau ilmu ini, semisal kalian sekarang sudah studi di beberapa fakultas di UNED misalnya atau di kampus manapun, nanti ini manfaatnya bisa ke banyak orang. Amalnya ini adalah muta'addi, amal yang berkelanjutan, ya. Tidak, nanti manfaatnya tidak hanya diambil dirinya sendiri, tapi bisa bermanfaat untuk orang lain. Sedangkan perbuatan misalnya sholat sunnah, itu kan hanya untuk dirinya sendiri, ya. Ke orang lainnya tidak ada. Namun apakah sholat sunnah tidak baik, Ustaz? Sangat baik, ya.
cuma dilihat dari bobotnya. Jadi kaidah ini hanya ingin menegaskan bahwasanya ingin menampilkan beberapa kasus yang mana ketika itu jangkauannya lebih besar objek manfaatnya, jangkauan manfaatnya itu lebih besar, maka itu lebih utama daripada yang jangkauannya manfaatnya sedikit. Contoh simpelnya itu ibaratnya itu amal muta'addi itu amal yang bisa bermanfaat untuk orang lain, terutama orang banyak. Sedangkan amal qasir, amal yang pendek itu maksudnya itu perbuatan yang hanya berlaku untuk diri kita sendiri, ya. Perbuatan yang itu manfaatnya bisa diambil kita sendiri atau hanya satu orang lah misalnya. Tidak untuk banyak orang. Salah satu contoh amal yang amal yang mutaaddi, amal yang sangat banyak sekali manfaatnya, salah satunya kajian pada malam hari ini. Ini panitia mengadakan kajian SIP FH ini, kajian milenial ini, khususnya dalam membahas kaidah, ini kan manfaatnya bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk banyak orang. Nah, maka mengadakan kajian seperti ini lebih utama daripada sholat sunnah. Kenapa? Karena dilihat dari manfaatnya. Seandainya kita sholat sunnah, apakah tidak boleh, Ustaz? Boleh. Cuma lebih utama kita hadir di majelis ilmu seperti ini. Kenapa? Karena jangkauan manfaatnya itu lebih banyak. Nah, ini termasuk amal perbuatan yang bagus. Misalnya sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, ya. Ketika bulan Ramadan, maka salah satu anjurannya itu adalah memberi makan, it'amut ta'an, ya. Memberi makan kepada orang-orang yang ingin berbuka puasa. Maka ini termasuk amal mutaaddi. Karena apa? Karena jangkauan manfaatnya itu lebih banyak bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, begitu juga. Misalnya dakwah sekarang itu mulai muncul dengan dakwah melalui finansial, ya, dakwah melalui via dakwah apa? Iya, dakwah melalui ekonomi. Nah, karena memang perintah sendiri dari Al-Quran, wajahidu bi amwalihim wa anfusihim. Yang harus kita jihadkan, yang harus kita dalam kita berdakwah, yang harus diutamakan itu memang harus amwalnya dulu. Orang itu tidak butuh perkataan kita, tidak butuh nasihat kita, tapi kita butuh uluran bantuan dari sebagian rezeki kita. Dan ini lebih menyentuh kepada orang-orang yang menengah ke bawah. Sehingga apa? Ketika ada perbandingan, lebih baik mana menasihati berupa lisan ataukah membantu mereka lewat melalui dari aspek ekonomi. Ini yang lebih utama yang dari aspek ekonomi. Kenapa? Karena manfaatnya lebih besar ke mereka yang bisa didapatkan, ya. Bukan pas berarti tidak bagus. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak ke dalam kebaikan dan melarang kepada keburukan, itu tidak harus selalu melalui dengan perkataan atau lisan atau bentuk nasihat. Tidak. Bisa juga dengan dakwahnya dengan bi amwalihim. Jadi jangan salah. Ustadz, semisal ini ada orang kaya, kalian yang mudah-mudahan misalnya jadi orang kaya. Apakah nanti saya kan tidak bisa Ustadz ceramah, tidak bisa berdakwah, dai. Dakwahnya tidak harus lewat ceramah saja. Ingat ya, dakwah itu tidak harus lewat ceramah saja, tetapi bisa juga apa yang bisa kita berikan kepada orang lain, manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain, itu termasuk dakwah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wal takum minkum ummatan, dan kalian ini termasuk umat yang harus bagaimana, ya, yang harus yada'u, yang harus berdakwah, mengajak kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Namun ingat, mengajak ke ta'muruna bil ma'ruf, mengajak ke kebaikan, dan juga mengajak untuk meninggalkan keburukan, itu tidak hanya melalui lewat nasihat. Misalnya salah satu dari kalian ada yang menjadi saudagar kaya raya, mudah-mudahan ya, ada yang sukses dari segi ekonominya, maka kita membukakan lapangan pekerjaan buat banyak orang, kemudian kita juga menasihati mereka bahwasanya waktunya sholat ya sholat, ibadahnya mereka juga teratur, itu malah dakwah yang lebih ngena ke mereka. Ini manfaatnya lebih besar, termasuk amal mutaaddi, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Seperti itu, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Sehingga apa? Sehingga kaidah inilah muncul sebagai perbandingan ketika ada dua amalan, yang mana yang lebih diutamakan itu adalah dari segi manfaat, jangkauan manfaat yang lebih besar, seperti itu.
Sehingga ada beberapa kasus memang dalam pembahasan ini, beberapa contoh yang ditampilkan oleh Imam Suyuti, misalnya ada kegiatan ikut andil dalam kegiatan dakwah. Nah, seperti ini misalnya. Itu lebih utama daripada silaturahmi ke kerabat-kerabat. Memang ada anjuran, Rasulullah bersabda, silul arham, atfus salam, sambunglah silaturahim, kemudian afsus salam, ucapkan salam, wa'atimu ta'am, dan juga berilah makan dan lain sebagainya. Itu bagus. Tapi itu untuk amalan pribadinya kalian. Manfaat ke apa namanya? Ke banyak orang kan kurang. Sehingga apa? Ikut serta dan andil dalam mensukseskan kegiatan dakwah, baik itu dakwah yang bersifat klasikal, milenial, dakwah Islami, dakwah Ramadan dan lain sebagainya, itu lebih manfaatnya lebih banyak. Kenapa? Karena berdakwah itu memberikan manfaat lebih banyak kepada umat, termasuk dakwah milenial yang diadakan oleh SIP FH UNED ini. Ini termasuk amal yang mutaaddi. Ya, kenapa? Karena manfaatnya bisa melalui banyak apa namanya? Melalui bisa banyak sekali manfaatnya ke banyak orang, ke banyak mahasiswa yang lain. Daripada misalnya ini si PFA ini mengadakan apa namanya? Kajian apa mengadakan bagi-bagi sembako dan lain sebagainya, tapi itu hanya tertuju hanya satu orang, dua orang saja. Manfaatnya lebih banyak mengadakan seperti ini, ya. Manfaatnya lebih banyak kalau menurut kaidah ini, ya. Begitu juga misalnya tolabul ilmi, menuntut ilmu itu, ya, lebih utama daripada sholat sunnah seperti yang dikatakan Imam Syafi'i. Nah, ternyata kenapa? Karena memang mencari ilmu itu adalah modal utama dalam ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita bagaimana berdakwah, mengajak kebaikan, kemudian melarang ke hal-hal yang mungkar kalau kita tidak dalam rangka bertolabul ilmi. Kita kan tujuannya berpendidikan, salah satunya tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia. Artinya apa? Yaitu menata pola pikir yang tidak bagus menjadi lebih bagus. Memanusiakan manusia. Kenapa kok seperti itu? Karena tidak semua manusia itu seperti manusia. Ada beberapa sifat yang itu bukan asli milik manusia tapi dimiliki manusia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia, itulah sangatlah benar. Karena di situ ada transfer of knowledge, ada transfer keilmuan, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Ustadz, apakah berdakwah juga wajib bagi kita semuanya? Kita kan fakultasnya beda, fakultas umum. Kewajiban berdakwah itu wajib bagi semuanya, ya, berdasarkan ayat tadi, wal takum minkum ummah. Namun berdakwah itu tidak harus lewat dalam forum kajian seperti ini, tidak, ya. Tidak harus seperti itu. Kita punya keluarga, kita punya adik, punya kakak, punya orang tua, dan nanti kalian juga akan menikah, baik perempuan maupun laki-laki. Itu kan bisa saling mengingatkan. Saling mengingatkan itu sudah termasuk dakwah, mengajak dalam kebaikan, ya. Cuma secara vulgarnya bahwasanya dakwah itu yang dilakukan sekarang itu memang secara rame-rame yang dilakukan oleh beberapa pemateri. Namun kalian semuanya juga itu jangan sampai meninggalkan dakwah ini. Kenapa? Karena memang dakwah ini memang anjuran. Minimal ke keluarganya kalian. Ku angfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah kalian sendiri dan juga keluarganya kalian dari api neraka. Seperti itu. Kemudian contoh misalnya yang lain. Ikut serta dalam bakti sosial, ya. Dalam rangka membangun masjid. Wah, ini hal yang demikian lebih baik daripada zikir dan baca Al-Quran. Lantas zikir dan baca Al-Quran itu nggak baik, Ustaz? Ya baik, ya baik. Cuma ya manfaatnya itu membangun masjid dalam rangka nanti itu bisa memberi manfaat peribadatan untuk orang yang banyak, maka itu lebih utama daripada berzikir dan baca Al-Quran, seperti itu. Ya, jadi itu salah satu dari apa namanya? Dari beberapa contoh. Dan contoh yang terakhir misalnya, ini yang sering terjadi, lebih baik mana Ustadz, sholat berjamaah di masjid, ya, atau berjamaah dengan istri saja di rumah. Nah, ini sering saya ditanya seperti ini. Jadi sholat, kenapa kok gak sholat di masjid? Ya karena saya sholat jamaah dengan istri saya di rumah, misalnya seperti itu. Kalau yang sudah punya istri tapi, ya, gitu.
Apakah mana yang lebih utama? Nah, tetap yang lebih utama itu adalah yaitu sholat di masjid, karena memang itu suatu keharusan ya, meskipun itu sunnah tidak wajib ya. Ketika di apa namanya dikomparasikan keduanya, sholat di masjid berjamaah atau sholat berjamaah dengan keluarga kita atau istri kita di rumah, lebih baik mana? Ya lebih baik di masjid. Karena apa? Dilihat dari segi tempatnya, dari segi kuantitas jamaahnya itu lebih banyak di masjid. Sama-sama bagus tapi lebih utama. Nah, ingat, sama-sama bagus tapi lebih utama yang di masjid, seperti itu ya. Ya sama, kalian sama-sama mahasiswa, sama-sama belajar di kampus, apakah nanti nilai dari setiap mahasiswa itu sama? Ternyata beda. Antara si A dan si B, si C ini beda-beda ternyata dilihat dari IPK-nya. Padahal ya satu kelas, ya sama-sama masuk, ya sama-sama ngerjakan, ikut UAS, UTS, dan lain sebagainya. Tapi ternyata IPK-nya berbeda. Kenapa kok seperti itu? Karena memang bisa jadi karena ada amalan yang muta'addi dan juga ada amalan yang qasir. Ada jangkauan yang dilakukan itu lebih banyak daripada amal yang qasir, seperti itu. Jadi yang jelas dari segi kaidah ini, kaidah al-muta'addi afdol minal qasir ini, amalan yang jangkauannya lebih banyak lebih diutamakan daripada yang jangkauannya lebih sedikit. Ingin ditegaskan bahwasanya setiap perbuatan itu memiliki jangkauan manfaat masing-masing. Ingat, setiap perbuatan amaliyah yang berhubungan dengan ibadah, ya, yang berhubungan dengan ibadah itu memiliki jangkauan manfaat masing-masing. Sehingga ketika memiliki jangkauan manfaat masing-masing, muncullah kaidah ini sebagai penimbang mana yang lebih utama dan yang tidak. Oleh karena itu, kaidah usul fiqh ini al-muta'addi afdal minal qasir, bahwasanya amalan yang jangkauannya lebih banyak itu lebih utama daripada yang jangkauannya lebih sedikit, atau amalan yang hanya untuk pribadinya sendiri. Jadi amalan yang bisa manfaatnya lebih banyak itu juga pahalanya jelas juga lebih banyak. Kenapa? Karena lebih utama daripada yang sedikit. Saya belajar sendiri bagus, kalian belajar sendiri bagus, tetapi belajar bersama-sama itu lebih bagus, ya. Belajar bersama-sama itu lebih bagus. Kenapa? Karena manfaatnya itu bisa dirasakan bersama-sama, dari segi kuantitasnya juga lebih banyak, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga nanti kita bisa menilai ya, apakah ini hanya untuk berlaku untuk ibadah saja Ustadz, untuk yang berbau positif dan pahala. Kalau dosa bagaimana? Dosa juga berlaku yang sama ya. Ini dosanya ada yang dosa yang untuk sendirian, ada yang muta'addi. Ada istilahnya dosa yang muta'addi. Dosa yang muta'addi itu bagaimana? Yang menyampaikan fitnah. Ya, kita apa namanya? Biasanya kaum hawa ya, kaum perempuan. Meskipun tidak semuanya ya, kaum laki juga sama. Tapi kebanyakan perempuan. Istilahnya ibu-ibu sekarang itu, mak-mak zaman now itu dak gosip dak asik, slogannya kan seperti dak gosip dak asik. Lah gosip ini kan termasuk apa namanya amalan yang mutaaddi ya. Gosip itu kan termasuk suudzon, padahal sudah jelas ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah kalian semua dari prasangka buruk, inna ba'dadh-dhonni ismun, karena sesungguhnya prasangka buruk termasuk dosa besar, wala tajassasu wala tabadu ba'dhum ba'dhan, dan janganlah kalian saling mencari kesalahan-kesalahan atau mencaci maki di antara kalian semua. Nah, ini tidak gosip, tidak asik Ustaz. Wah, ini yang bahaya. Sehingga apa? Ini antara perkumpulan, misalnya perkumpulan emak-emak ini 10 orang bergosip, akhirnya menyebar kemana-mana, karena media lewat mulut itu lebih cepat daripada media lewat media sosial ya. Media mulut itu lebih cepat. Sehingga apa? Ini yang beritanya itu adalah ternyata bukanlah asli, ternyata itu hanya hoax ya, disebarluaskan. Nah, ini kan dari berita si A itu seperti ini, buruk demikian apa A B C D E seperti itu, hanya diceritakan ke semua orang. Nanti ganti lagi ibu-ibu, ketemu lagi orang. Ini termasuk amal yang
mutaaddi juga disebut dengan dosa yang mutaaddi, dosa yang berkelanjutan ini ya. Dosa yang berkelanjutan. Jadi kena terus transferan dosa ini yang awal menyebarkan ini. Begitu juga ada yang dosa untuk pribadinya sendiri. Ya misalnya ada seseorang mencuri ya, ini untuk dirinya sendiri. Maka dia itu termasuk perbuatan yang qasir, yang untuk perbuatannya diri sendiri. Dosanya ya lebih kecil daripada yang banyak. Makanya kita kan jangan sampai salah menyebarkan informasi, apalagi itu beritanya berita buruk. Kalau kita itu amannya ya lebih baik diam, ya lebih baik diam kalau daripada keliru. Jadi lebih baik kalau saya sering ditanya, menurut Ustadz itu bagaimana? Kalau pas bicara masalah orang lain itu, saya lebih baik jawab tidak tahu atau tidak tahu menahu saja. Kenapa? Karena kalau sampai salah informasi, ternyata beritanya tidak seperti itu, kita kena dosa mutaaddi juga. Hal ini tidak hanya berlaku pada pahala saja, juga berlaku pada dosa. Naudzubillah. Ya kalau yang berbau pahala seperti ini, ketika kita berinfak, bersedekah, yang mana itu untuk korban bencana alam yang kemarin sudah terjadi, mudah-mudahan segera diberi kemudahan dan diangkat bencananya ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membantu berdonasi hal yang demikian, korban bencana alam ini kan sangat dibutuhkan dan juga manfaatnya juga lebih besar daripada kita sedekah ke satu orang yang ada di sekitar kita. Jangkauannya lebih besar, yang banyak manfaatnya, yang lebih banyak itu adalah korban bencana alam. Sehingga apa? Maka yang lebih utama itu ya jelasnya berinfak dan bersedekah ke program donasi bencana alam seperti itu. Bukan pas berarti kita itu sedekah ke anak yatim atau ada pengemis. Nah, tidak bagus, tidak seperti itu. Semuanya bagus. Cuma ini dari segi kuantitasnya lebih utama mana? Ya lebih utama yang jangkauan manfaatnya lebih banyak. Saya rasa ini sudah memahami terkait kaidah ini dan juga beberapa contoh yang sudah saya sampaikan. Ini berdasarkan kitab Asbah wan Nadhair ini. Ini kitab kesayangan saya ini. Kitabnya Syekh Jalaluddin Imam As-Suyuti. Karena beliau memang orangnya yang alim. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari beliau dan juga kita mendapatkan barokah majelis ilmu. Dan jangan pernah patah semangat atau kita itu mulai down karena musim pandemi seperti ini. Tetap kita bisa berkesempatan untuk melakukan amal yang mutaaddi, amal yang kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak ya. Caranya bagaimana? Ya kita tinggal hadir di dakwah kajian seperti ini, dakwah-dakwah milenial seperti ini, manfaatnya bisa kita rasakan bersama, jamaahnya juga lebih banyak, dari segi kuantitas juga banyak, ini lebih utama ya. Ini lebih utama. Bahkan menurut Imam Syafi'i, talabil ilmi afdal min salat nawafil. Menuntut ilmu, ya belajar, hadir di majelis ilmu seperti ini, belajar ilmu, ini lebih utama daripada sholat sunnah. Tapi perlu digarisbawahi, bukan berarti pas tidak sholat sunnah itu tidak bagus, bukan. Tetapi dilihat dari segi kuantitas manfaatnya, maka amal yang lebih banyak manfaatnya itu lebih diutamakan daripada yang jangkauan manfaatnya sedikit, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat meskipun sedikit. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Dani yang telah memberikan materi yang begitu memberikan kita ilmu mengenai amalan yang mana yang lebih luas, mana yang lebih banyak daripada pribadi tadi. Mungkin kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman dipersilakan, mungkin ada yang tanyakan mengenai materi pada kajian pada malam hari ini. Bersilakan. Monggo teman-teman. Izin bertanya moderatornya. Oh, dipersilakan. Baik,
Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana kita memposisikan dengan amalan yang al-muta'addi dan al-qasir itu ketika urusannya itu sama-sama berat. Dengan contoh, misal antara kewajiban untuk menuntut ilmu dengan menjalankan amanah, di mana keduanya itu merupakan adalah suatu hal yang sama-sama wajib. Dan bagaimana kita memposisikan dan menilai bahwasanya itu yang lebih al-muta'addi, yang lebih memiliki manfaat yang lebih itu bagaimana Ustaz? Terima kasih, syukran kasir. Bagus sekali pertanyaannya terkait menempatkan posisi kapan kita itu harus berlaku mutaaddi ataupun qasir. Ingat ya, perbandingan mengkomparasikan amal ibadah itu tidak bisa sesuatu yang wajib digandengkan dengan sunnah, tidak. Kenapa? Karena perbandingannya tidak sama, ya. Tidak sama. Misalnya ada contoh kasuistik penggabungan masalah niat, ta'addudun niat. Masalah ta'addudun niat itu berlaku bagi hal-hal yang bersifat sunnah. Misalnya ketika kita baru datang ke masjid, mari kita sebelum duduk sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Namun kita bisa menggabung niatnya. Tidak hanya sholat tahiyatul masjid, tapi juga bisa digabung dengan sholat qobliyah Jumat misalnya, ketika waktu Jumatan. Seperti itu. Atau digabung dengan sholat qobliyah zuhur ketika mau sholat zuhur. Begitu juga misalnya ketika kita mau berpuasa sunnah, misalnya hari Kamis ini atau Senin Kamis, maka kita juga bisa menggabung niat yang lain, ya, yaitu misalnya niat puasa Senin, begitu juga niat puasa Sya'ban atau niat puasa Daud dan lain sebagainya. Ini boleh digabung. Kenapa? Karena antara hal yang dikomparasikan antara makis dan makis alehnya itu sama. Hal yang wajib tidak bisa dikomparasikan dengan hal yang sunnah. Jadi kalau ketika penempatannya amal yang mutaaddi ataupun qasir, ketika itu di hal yang wajib, ini tidak bisa. Tetap yang wajib dimenangkan. Ya, hal yang wajib itu yang lebih utama, ya harus, karena memang adalah sudah wajib. Wajib itu kan wajib dikerjakan, sesuatu yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka kalau dilakukan yusabu, maka akan diganjar dengan pahala. Kalau ditinggalkan, maka yu'adzab, maka diazab. Oleh karena itu, ketika memposisikan kita ketika dalam amal mutaaddi dan qasir, yang mana ketika kita dihadapkan satu kejadian ibadah, maka yang wajib itu yang harus kita kerjakan dahulu, karena sudah wajib. Hal yang wajib ini mengalahkan semuanya. Ya. Hal yang wajib ini mengalahkan semuanya. Misalnya kita itu telat sholat subuh, kita mudah-mudahan tidak ya. Misalnya besok ini bangunnya telat ya, jam 6 misalnya atau jam setengah 7, subuhnya sudah habis. Maka bagaimana? Apakah kita itu kebiasaan kita misalnya sholat duha? Apakah nanti kita sholat duha dulu? Tidak. Wajibnya itu adalah sholat zuhur. Sholat subuh dulu, yaitu sholat wajibnya dulu. Bahkan ini keterangan-keterangan di kitab-kitab fikih, baik yang dari kitab yang kecil sampai yang besar, itu baik di Bajuri, I'anah, Fathul Mu'in dan lain sebagainya, kita itu tidak boleh melakukan hal-hal yang lain, ya. Tidak boleh melakukan hal-hal yang lain. Ya. Makan, mau keluar tidak boleh, kecuali harus mengqodoi sholat terlebih dahulu. Bahkan melakukan hal yang sunnah pun tidak boleh. Misalnya kita mau sholat duha dulu sebelum mau melakukan kodok subuh, tidak boleh. Tetap harus sholat subuh kodok dulu. Kenapa? Karena itu ada hal yang wajib. Ketika mengkodokinya juga wajib, hukum juga berlaku yang sama. Tidak boleh beraktivitas yang lain. Ya, tidak boleh beraktivitas yang lain. Maka kita harus bijak ketika itu yang dihadapi adalah hal yang wajib. Terutama masalah sholat, masalah puasa, zakat, dan lain sebagainya. Haji bagi yang mampu. Nah, kalau pas itu adalah yang dihadapi kita, itu adalah sama-sama perbuatan sunnah, maka nanti kita tinggal menimbang. Cara menimbangnya bagaimana? Gampang. Tinggal dilihat dari jangkauan manfaatnya. Ya. Dilihat dari jangkauan manfaatnya yang lebih banyak manfaatnya, ya, itu maka lebih utama daripada yang manfaatnya sedikit. Misalnya kita di kampus mengadakan bazar. Mengadakan bazar ini banyak
banyak sekali peminatnya misalnya. Bazar itu kan banyak peminatnya. Namun manfaat untuk membantu orangnya apakah juga banyak? Tinggal dilihat terlebih dahulu. Lebih baik mana daripada ketika kita itu misalnya organisasi SIP FH ini mengadakan bazar atau bagi-bagi takjil yang itu bisa langsung dirasakan oleh orang-orang yang ingin berbuka puasa. Tinggal dilihat, ternyata ketika misalnya memasuki bulan Ramadan antara bazar dan bagi-bagi takjil itu yang lebih banyak manfaatnya, apalagi orang puasa ya. Tidak bisa tidak ya harus nanti pasti makan minum takjilnya, dan ini yang memang dibutuhkan. Orang puasa itu kan sunahnya kan memang pertama kali adalah membatalkan puasanya. Ya pasti itu yang dibutuhkan takjil. Manfaatnya kan lebih besar itu. Maka kita harus menimbang, oh manfaatnya yang lebih besar ini, maka kita harus bijak mana yang harus kita dahulukan. Kalau ingin dari segi keutamaan sehingga pahalanya bisa lebih banyak daripada yang perbuatan yang lain. Namun hal yang demikian bazar apakah tidak bagus? Ya bagus, tetap positif. Cuma kita tinggal ingin menilai lebih baik mana seperti itu. Sehingga nanti ketika kita itu menghadapi sesuatu bisa memilah dan memilih. Kalau itu adalah bersifat urgen dan wajib, maka ya sifat yang urgennya itu yang harus diutamakan. Kita ada amal perbuatan yang lain yang menurut kita itu manfaatnya lebih banyak. Tapi perintah kampus, yang diperintahkan kampus itu ada hal yang demikian. Maka ya kita harus mengikuti kampus. Kenapa? Karena kita sudah ikut aturan mainnya kampus. Maka ketika kampus itu mengadakan pondok Ramadan atau dakwah ini kebetulan saya udah undangan di UNED, nanti setiap sholat zuhur itu kan ada berjamaah, ada dakwahnya, ya ada kultumnya. Maka hal yang demikian bagaimana? Ini ketika misalnya orang-orang di sekitar situ dianjurkan, ya bahasanya itu dianjurkan untuk mengikuti sholat jamaah kemudian mengikuti kultumnya. Maka ketika kita ada perbuatan lain, misalnya mau baca Quran, posisi kita itu di masjid itu. Saya Ustadz kalau habis sholat zuhur, terutama Ramadan itu saya biasanya langsung baca Quran. Nah ini kan amalan pribadi. Maka kita harus bijak ketika menyikapi hal yang demikian. Ketika kita misalnya posisi di masjid, habis sholat, yang mana di situ ada kultumnya yang sesuai jadwal di masjidnya UNED. Kemarin ini sudah dikirim undangannya. Maka kita ya harus ikuti yang ada di masjid itu. Kita harus mendengarkan kultum dulu. Nah ini manfaatnya kenapa? Karena lebih besar daripada membaca Quran. Bukan berarti pas membaca Quran itu tidak bagus. Keliru kalau berpendapat seperti itu. Tidak. Tapi kita ikuti kultum dulu, aturan yang ada di situ. Karena ini manfaatnya lebih besar. Setelah acara itu selesai, maka kita boleh untuk melakukan membaca Al-Quran. Ketika ada pilihan lebih baik mana tidur sama membaca Al-Quran ketika puasa, ya lebih baik baca Quran, meskipun Nabi bersabda an-naumus shaim ibadah, ya tidurnya itu adalah ibadah. Tidurnya saja ibadah, apalagi yang bertasbihnya, apalagi duduknya, apalagi baca Qurannya, kan ibadahnya jelas lebih mutaaddi, lebih banyak gitu. Jadi perbandingannya harus jelas juga. Ketika itu adalah baca Quran, ya bandingannya sama tidur, lebih utama daripada tidur, meskipun tidur itu adalah ibadah. Sama-sama ibadah, baca Quran ibadah, tidur ibadah, lebih baik mana? Ya lebih utama baca Quran, ya seperti itu. Jadi kita harus bijak ya dalam menyikapi amal kegiatan-kegiatan sehari-harinya kita, terutama di bulan Ramadan. Karena banyak yang berpendapat, Ustadz saya tidur saja, Ustadz kalau sudah bulan Ramadan ini fokus tidur. Kenapa? Karena naumus shaim ibadah. Wah, ini tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Tapi pas tidur terus, ya ini yang keliru seperti itu. Wong banyak ibadah lain tidak harus tidur kan, seperti itu ya. Mungkin itu ya. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Mungkin dari Mas Khairul mungkin ada feedback atau jawaban dari Cukup, insya Allah. Syukuran Ustadz jawabannya. Iya. Ya, alhamdulillah. Mungkin dari teman-teman ada yang tanyakan lagi, dipersilakan.
Oh ini saya ini apa namanya jawab pertanyaan yang tadi ya, ada yang WA itu tanya terkait amal mutaaddi ini sama amal qasir. Ustaz, lebih baik mana? Laki-laki melamar perempuan atau perempuan yang melamar laki-laki? Lebih baik mana kira-kira? Dilihat itu amal mutaaddi atau amal qasir, seperti itu. Ternyata bahwasanya ketika ada kasuistik seperti itu, lebih baik mana melamar laki-laki melamar perempuan atau perempuan melamar laki-laki? Mana yang lebih menurut kalian? Jelasnya ya dari pihak perempuan, ya harus laki-laki kan, seperti itu. Ya, kan harus seperti itu. Tapi kan ternyata kasusnya berbeda. Kasusnya berbeda. Kenapa? Waktu itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya ada seorang perempuan itu datang ke Nabi Muhammad. Datang ke Nabi Muhammad, kemudian mengatakan dirinya sendiri, apakah apakah engkau ingin menikah dengan saya, katanya si perempuan itu. Akhirnya waktu itu pas kejadian itu ada Anas dengan putrinya, sahabat Anas dan dengan putrinya. Kemudian Nabi itu hanya tersenyum saja. Ya, Nabi itu hanya tersenyum saja. Kemudian si anaknya Anas kan perempuan. Anaknya Anas itu kan perempuan. Akhirnya bilang anaknya Anas itu, setelah perempuannya itu bilang, qalat ya Rasulullah alaka bihajah, apakah engkau suka kepada saya, apakah engkau ingin menikahi saya, kayak gitu. Ini menawarkan diri, ini ceritanya perempuan ini. Faqalat bintu Anas, kemudian anaknya Anas ini ngomong tiba-tiba, ma'aqalla ahaya'uha. Ini pakai istilahnya itu, kalau sudah pakai uslub seperti ini, ma'aqalla, alangkah indahnya. Jadi pakai mata ajubiah istilahnya. Kalau pakai mata ajubiah ini bisa untuk menyindir, juga untuk bisa mengagungkan. Alangkah indahnya engkau, alangkah cantiknya, alangkah bagusnya. Juga bisa untuk mengejek, ya. Bisa juga untuk mengejek, untuk litahkir. Ma'aqallah haya'uha. Kok ibaratnya itu bahasa itu, kok enggak punya malu gitu loh, katanya anaknya Anas. Sampai seperti itu. Kok enggak punya malu ini, katanya anaknya Anas. Kemudian bapaknya perempuan itu, Anas itu, sahabat Anas itu lalu berkata, qala ya khairun minka. Itu sebenarnya lebih baik daripada kamu, katanya bapaknya Anas, ya. Raghabat fin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aradat alaihi nafsaha. Kemudian beliau juga bilang, Anas ini bilang, perempuan tersebut itu lebih baik daripada kamu. Kenapa? Karena dia itu mencintai Rasulullah sampai menghilangkan rasa malunya. Fa'aradat alaihi nafsaha. Kemudian perempuan itu menghilangkan rasa malunya, ingin menawarkan diri. Ibaratnya ini perempuan melamar laki-laki. Sampai seperti itu. Makanya ketika di dalam referensi-referensi yang lain dikatakan dikatakan bahwasanya, ada ibaratnya ini, ada tadi ini. Astagfirullah, mana ini? Oh ini. Kemudian dijelaskan dalam kitab-kitab yang lain, ulama menjelaskan babu ardil mar'ah nafsaha ala rajul saleh, bab perempuan itu melamar laki-laki yang soleh, ya. Ini tapi dengan catatan, kalau laki-lakinya soleh, ya. Kalau yang toleh lawan katanya soleh, ya tidak. Jadi jangan kaget ketika nanti ini, terutama yang laki-laki di sini ini, karena di shift FH ini mungkin anak-anak mahasiswa di sini ini laki-laki soleh, pas kemudian melamar laki-lakinya. Ini yang luar biasa, berarti ini termasuk yang soleh persis ketika kejadian pada zamannya Nabi ini, seperti itu. Akhirnya apa? Di ulama menjelaskan hadza bab fi bayani jawazi ardil mar'ah nafsaha ala rajulis saleh ragbatan li solahihi.
Jadi ini kebolehan seorang perempuan melamar seorang laki-laki. Ya, karena apa? Karena cintanya, karena kesolehannya. Kila lima alim al-Bukhari khususiyah fi kisatil wahabiyah nafsuhan li Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi, bahwasanya ketika ada kasus seperti itu perempuan melamar laki-laki itu diperbolehkan, ya, dengan catatan laki-lakinya soleh. Kalau lawan katanya soleh itu kan toleh, maka ya kalau toleh ya tidak dianjurkan. Lebih utama mana, ya, lebih utama mana, laki-laki perempuan, atau perempuan yang laki-laki melamar perempuan atau perempuan yang melamar laki-laki, dilihat dulu, ya, dilihat dulu. Kalau itu memang benar-benar soleh, ya perempuannya tidak apa-apa melamar, dan itu lebih utama. Ini persis kejadian itu sampai sahabat Anas bilang itu hiya khairun minka. Sebenarnya itu dia itu perempuan itu lebih baik daripada kamu, lebih baik daripada anaknya Anas ini yang bilang ma'akol lah hayauha, sampai bilang seperti itu. Kok gak isin gitu loh katanya. Tapi karena soleh, bahkan disebutkan dia itu perempuan itu lebih bagus dari kamu. Kenapa? Karena dia itu cintanya kepada Rasulullah sampai menghilangkan rasa malunya. Seperti itu. Tetapi kalau ya tidak soleh, ya enggak, ya. Itu adalah pada hakikatnya umumnya adalah seorang laki-laki yang melamar perempuan, bukan perempuan yang melamar laki-laki. Kecuali kalau memang laki-laki itu soleh, tidak ingin nikah, dan sebagainya, akhirnya perempuan itu yang menawarkan dirinya. Wah, ini yang luar biasa. Tapi langka. Ya, akhirnya saya tadi sempat update status itu. Nah, kalau ada yang seperti ini luar biasa. Tapi ya 1.000.001, ya 1.000.001. Dan juga bukan masalah keperempuannya yang tidak ada, bukan. Tapi karena mencari laki-laki yang soleh itu sangat susah. Ya, kita kan masih semuanya yang di sini, saya, antum semua ini kan masih belum soleh, masih berusaha. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui kajian al-muta'addi afdal minal qasir, perbuatan yang manfaatnya, jangkauan manfaatnya itu lebih banyak daripada perbuatan yang qasir, yang sedikit jangkauannya, maka jelas kita harus lebih mengutamakan amalan-amalan muta'addi yang kuantitasnya lebih banyak daripada yang al-qasir, seperti itu. Setelah kita bahas dari tadi, maka kita harus bijak dalam memilah dan memilih mana yang termasuk amalan muta'addi dan yang mana amalan qasir. Khusus kehidupan sehari-harinya kalian, itu yang lebih tahu mana yang muta'addi, yang manfaatnya lebih banyak maupun yang qasir, itu kalian yang lebih tahu. Kalau yang bersifat, hal-hal yang bersifat adalah amaliyah, ibadah mahdhah, itu saya rasa itu memang kita harus baca referensi dan bertanya langsung. Dan itu saya rasa sudah paham ketika kita dianjurkan lebih baik mana sholat tarawih sendiri atau berjamaah, ya pasti yang berjamaah. Lebih baik mana sholat sendiri, sholat maktubah yang munfarid sama yang jamaah. Yang jelas yang jamaah lebih bagus. Kenapa? 27 derajat, 27 pahalanya lebih banyak daripada yang sendirian. Tetapi ketika itu adalah perbuatan-perbuatan, misalnya masalah infak, masalah musa'adah, masalah membantu, masalah muamalah, ya, urusan berkomunikasi, muamalah, ba'duhum ba'don, ya, ta'amul, ba'duhum ba'don, muasyarah, dan juga berserawungan, komunikasi sehari-hari dengan kerabat, saudara, teman-teman, dan lain sebagainya, itu kalian yang lebih tahu. Dan kalian harus bijak, mana perbuatan saya itu yang lebih muta'addi atau ke yang qasir. Kita tinggal lihat timbang saja. Kalau perbuatannya itu hanya kita yang mendapatkan manfaatnya sendiri, maka itu masih amalannya masih sedikit. Ya, kita harus berusaha untuk menjadi muta'addi yang bisa berusaha memberikan manfaat ke orang lain. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat. Nah, kata anfa di sini, anfa'ul linnas ini menunjukkan bahwasanya itu adalah amal yang muta'addi, ya. Kenapa? Karena jangkauan manfaatnya bisa dirasakan oleh orang-orang lain, ya. Tidak hanya untuk dirinya sendiri. Jadi itu ya kesimpulannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Dani telah menyampaikan materi yang itu pada malam hari ya. Gitu, wow, mengenai amalan-amalan yang luas tadi, mengenai lebih kita mencontohkan ke kuantitas daripada untuk kualitas itu. Mungkin untuk kajian pada malam hari ini kita akhiri. Sebenarnya saya selaku moderator apabila ada tutur kata yang kurang pas ataupun
perilaku yang kurang mengenakan di hati teman-teman. Saya mohon maaf. Arokalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kajian pada malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Ustadz Bani telah menyampaikan materinya.